فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ar-Rahman adalah surat ke-55 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahman yang berarti Maha Pemurah, berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surat ini menerangkan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Surat Ar-Rahman adalah salah satu surat dari 114 surat dalam Al-Quran. Entah mengapa, tanpa mengesampingkan surat lain dalam Al-Quran, surat ini menyita perhatian saya. Surah ini memiliki kata yang begitu indah dan mengalir berirama, dan tanpa terasa air mata menetes satu demi satu. Ciri khas surat ini adalah kalimat berulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? 30 ayat dalam surat Ar-Rahman memiliki kalimat ini. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Berulang Allah memberi peringatan kepada kita. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Melalui surat ini Allah seolah memberi sinyal kepada kita akan sifat kita yang pelupa, kufur, dan tidak mau berfikir. Ya, 3 hal itu yang ada di benak saya. Semoga Allah mengampuni kesalahanku, kesalahan kita semua ketika ayat demi ayat dibacakan. Jabir menuturkan, Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat, kemudian membacakan surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir kepada mereka. Namun, para sahabat hanya diam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh aku telah membacakan surat ini kepada para jin pada malam berkumpulnya mereka padaku, dan tanggapan mereka lebih baik daripada kalian. Saat aku sampaikan bacaan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka mengucap, La bi syai'im min nikmatika Rabbana nukadzibuhu walakal hamd, yang artinya, ya Allah, sungguh tidak sedikit pun nikmat darimu yang aku dustakan. Maha suci Engkau ya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, riwayat lain menyatakan bahwa surat Ar-Rahman merupakan ringkasan pokok-pokok akidah dari surat-surat Al-Quran. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa keutamaan surat Ar-Rahman adalah pada intisari kandungannya. Sebagaimana ia berkata, setiap sesuatu mempunyai kekuatan, dari kekuatan Al-Quran pada surat Ar-Rahman. Berikut beberapa keutamaan yang bisa didapat ketika membaca surat Ar-Rahman. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Ar-Rahman. Kita akan diajak oleh Al-Quran untuk mengingat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah didapatkan. Pengulangan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu menjadi pengingat diri kita bahwa ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, matinya dihitung sebagai syahid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman dan ketika membaca kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian
jika dia mengucap, "Tidak ada satupun nikmat-Mu dari Tuhanku yang aku dustakan." Maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid. Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid. Hadis riwayat Imam Ja'far. Yang ketiga, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan padanya." Yang keempat, mendapat syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman. Bangunlah malam bersamanya. Surat ini tidak menenteramkan hati orang-orang munafik. Kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya, Ar-Rahman, pada hari kiamat. Wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang paling dekat dengannya selainnya." Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah orang di dunia ini yang sering bangun malam dan tekun membaca surat Ar-Rahman?" Dia menjawab, "Ya Rabbi, Fulan bin Fulan." Lalu wajah mereka menjadi putih dan ia berkata kepada mereka, "Berilah syafaat bagi orang-orang yang mencintai kalian." Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Masuklah kalian ke surga dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan." Yang kelima, meningkatkan keimanan. Dengan membaca surat Ar-Rahman, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memuji kebesarannya. Cara ini dapat meningkatkan keimanan sehingga selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ia akan semakin berhati-hati dalam melakukan tindakan. Setiap tindakan akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari perbuatan zalim. Itulah beberapa keutamaan membaca surat Ar-Rahman. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya setiap hari. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.